322011132. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian geometri, istilah dalam geometri. Sebagaimana struktur matematika lainnya, geometri memiliki pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang terangkum dalam istilah. Bagi siapapun yang ingin mempelajari geometri, sudah tentu harus memahami istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Unsur yang tidak didefinisikan adalah konsep yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya, seperti titik, garis, dan bidang. Apabila kita paksakan untuk membuat definisi unsur primitif tersebut, maka akan terjadi blunder. Kedua, unsur-unsur yang didefinisikan. Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan, sehingga dengan definisi konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Yang ketiga, aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat sangat erat kaitannya dengan penerimaan suatu anggapan tanpa menuntut adanya pembuktian. Aksioma atau postulat adalah anggapan dasar yang secara logika dapat diterima dan tidak harus dibuktikan kebenarannya. 4. Teorema atau dalil atau rumus. Teorema adalah bentuk kritis dari suatu anggapan yang menurut adanya pembuktian kebenaran secara nyata. Anggapan ini harus dibuktikan dengan rangkaian deduktif yang menuju pada suatu kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Lanjut, B. Pembuktian rumus Pitagoras. Rumus teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang perlu kita ketahui di sini, A sama dengan alas, B sama dengan tinggi, C sama dengan sisi miring. Contoh soal, luas daerah kecil dengan sisi C sama dengan luas persegi besar dengan sisi A tambah B dikurangi 4 kali luas daerah segitiga siku-siku. Secara aljabar dapat kita sesuaikan menjadi penyelesaian C kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat kurang 4 luas daerah segitiga. A kuadrat sama dengan A tambah B karena merupakan kuadrat dari yang ini. Kurang 4 luas daerah segitiga. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah AB. A kuadrat dari A kali A sama dengan A kuadrat, sedangkan AB dari A kali B sama dengan AB, dan ini juga sama sih. Tambah B kuadrat sama dengan B kuadrat dari B kali B sama dengan B kuadrat, kurang 4 luas daerah segitiga. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah 2B. 2AB dari AB tambah 2AB, kurang 4 alas kali tinggi. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah 2B kuadrat, kurang 4 kali 1/2 AB. AB dari alas kali tinggi. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kurang 2AB. 2 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Terbukti yang ini dihapus karena 2AB tambah 2 kurang 2AB sama dengan 0, jadi tidak tertulis. Jadi pembuktiannya C2 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat terbukti. C. Titik, garis, dan bidang. Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik adalah suatu ide atau bisa disebut abstrak karena titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Titik termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Titik dapat digambarkan sebagai nokta.
dan dapat dimodelkan dengan suatu benda yang berukuran bulat kecil. Titik diberi nama dengan satu huruf kapital, misalnya titik A, titik M, dan titik P. Garis merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, dan titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan hingga jatuh tak terhingga. Sedangkan model ataupun representasi suatu garis, misalkan seperti seutas benang atau juga tali lurus yang bisa diperpanjang pada kedua arah yang berlawanan hingga jauh tak terhingga. Garis memiliki ukuran yang panjang, berbeda dengan titik yang diberikan nama menggunakan satu buah dari huruf kapital. Garis diberi nama dengan menggunakan sebuah huruf kecil seperti G, H, K, dan seterusnya, ataupun dua huruf kapital misalnya A, B, A, C, B, C, dan juga seterusnya. Contohnya, ruang garis adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik. Ruang garis AB ditulis dengan notasi AB, AB. Ruang garis PQ ditulis dengan notasi PQ. Oke. Terus kita kembali ke bidang. Bidang datar didefinisikan sebagai suatu daerah berupa kurva yang dibatasi oleh ruas garis. Sebuah bidang dapat diberi nama dengan satu huruf Yunani seperti A, B, J, dan seterusnya, atau dengan huruf-huruf kapital sesuai dengan nama-nama titik-titik sudut bidang itu. Misalnya bidang PQRS. D. Kedudukan titik pada garis. Kedudukan suatu titik terhadap suatu garis dapat terjadi kemungkinan berikut. Titik terletak pada garis. Misalkan titik P terletak pada garis N, titik P terletak pada garis N, dan titik berada di luar garis, misalnya titik E di luar garis P. Kedudukan garis dengan garis. Kedudukan dua garis pada bidang dapat terjadi sebagai berikut. 1. Dua buah garis sejajar M dan N. Kedua, dua garis. Yang pertama, dua buah garis sejajar M dan N dinyatakan sejajar apabila dua garis yang berada dalam suatu bidang tidak memiliki titik persekutuan. Terus, dua garis berpotongan dinyatakan berpotongan apabila dua garis yang berada dalam suatu bidang memiliki tepat satu titik persekutuan. Garis A dan B berpotongan di titik P disebut titik potong. Garis A dan B berpotongan di titik P disebut titik potong. Dan ketiga, dua garis berimpit. Pada dua garis yang berimpit, semua titik pada masing-masing garis itu merupakan titik persekutuan dari kedua garis tersebut, dari titik B dan A yang berimpit semua pada titik masing-masing garis itu. Oke. Sekian dari presentasi dari pembuktian geometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.